Sobat Akuntansi, selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan keuangan desa atau perencanaan APB desa. Nah, di video kali ini saya akan mengambil sumber dari buku Saku Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sobat Akuntansi, perencanaan APB desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan desa, yakni proses perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Balik lagi bahwa ada pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat yang tujuannya adalah untuk membangun desa itu sendiri. Nah, untuk perencanaan keuangan desa atau perencanaan APB desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran. Jadi, sekali lagi, perencanaan keuangan desa ini memuat perencanaan penerimaan dan perencanaan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran. Nah, bagaimana sih tahapan atau mekanisme dalam merencanakan APB desa tersebut? Nah, ini kurang lebih tahapannya. Yang pertama adalah sekretaris desa menyusun raperdes atau rancangan peraturan desa. Nah, raperdes itu tadi yang sebelumnya dari RPJM dan RKP. Kemudian, yang disusun ini mengenai raperdes APB desa nih, sesuai dengan RKP desa yang tadi kita sudah bahas dan menyampaikannya kepada kepala desa. Nah, nantinya rancangan APB desa yang telah disusun akan menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB desa. Nah, selanjutnya setelah sudah diterima oleh kepala desa, maka kepala desa menyampaikan raperdes atau rancangan peraturan desa mengenai APB desa itu ke BPD atau Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Nah, ini disampaikan paling lambat 3 hari sejak disepakati. Jadi nggak boleh lebih dari 3 hari setelah disepakati. Selanjutnya setelah sampai ke BPD bersama kepala desa membahas dan menyepakati 3 sampai dengan 4 prioritas program. Jadi tadi kan kita sudah bahas 4 prioritas program atau 4 bidangnya dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Jadi nggak bisa semuanya nih, harus dipilih skala prioritas yang paling sesuai yang mana dalam raperdes APB desa. Nah, disepakati paling lambat Oktober tahun berjalan. Tapi jika BPD tidak menyepakati rancangan mengenai peraturan desa tentang APB desa yang disampaikan oleh kepala desa, jadi kalau BPD tidak setuju, maka pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya di sini BPD nggak setuju nih, berarti menggunakan pagu tahun sebelumnya. Nah, beda dengan perencanaan pembangunan desa, maka dalam perencanaan keuangan APB desa ini tidak hanya berhenti di Kades dan BPD saja, tapi juga harus sampai di camat. Nah, raperdes, rancangan peraturan desa yang tadi yang telah disepakati disampaikan nih kepada bupati atau wali kota melalui camat untuk nantinya akan dievaluasi. Kemudian ditetapkan paling lambat 20 hari kerja sejak diterima. Nih, disampaikan ke camat, ke bupati atau wali kota melalui camat. Nah, selanjutnya bagaimana sih hasil evaluasi dari bupati atau wali kota terkait rancangan APB desa tersebut? Nah, jika dalam hal bupati atau wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka peraturan desa mengenai APB desa itu berlaku dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya nggak ada hasil evaluasi, berarti tiba-tiba si perdes APB desa ini berlaku nih secara sendiri gitu, mau nggak mau. Kemudian, bila hasil evaluasi raperdes APB desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kades melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Nah, beda hal kalau misalnya tiba-tiba nggak sesuai nih dengan UU atau juga kepentingan umum, berarti kita akan melakukan adanya revisi nih. Nah, akan diberi waktu 7 hari kerja.
Kemudian, bila hasil evaluasi Raperdes APB Desa tidak ditindaklanjuti oleh Kades, nah ini kesalahan Kades nih, maka Bupati atau Wali Kota membatalkan Raperdes dan berlaku APB Desa tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya udah disuruh revisi tapi nggak ditindaklanjuti lagi nih oleh kepala desanya, maka ya udah dibatalin oleh Bupati atau Wali Kota. Jadi si pemerintah desa ini make pagu atau APB Desa tahun sebelumnya gitu. Kemudian Bupati Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Raperdes APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya. Nah, Sobat Akuntansi, jika APB Desa sudah disepakati, maka Kepala Desa wajib menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Nah, coba diingat-ingat, ini memenuhi asas apa ya? Ada asas transparansi dan akuntabel. Nah, harus diberitahu nih APB Desa melalui media informasi ke masyarakat supaya masyarakat tahu mengenai APB Desa. Nah, informasi apa sih yang akan diberitahu ke masyarakat? Yaitu paling sedikit memuat mengenai APB Desa, kemudian pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan. Jadi ada juga nih dikasih tahu siapa sih yang akan menyelenggarakan kegiatan nanti gitu. Kemudian alamat pengaduan gitu. Nah, Sobat Akuntansi, ini adalah format APB Desa. Jadi APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disusun sesuai format yang diatur dalam Permendagri 113 tahun 2014 ini yang belum revisi. Yang revisinya adalah Permendagri 20 tahun 2018. Nah, ini adalah formatnya, ada pendapatan, ada belanja dan juga ada pos pembiayaan. Seperti ini kurang lebih. Oh iya, untuk materi atau buku saku ini akan saya lampirkan di description box di bawah ini. Oke, bisa langsung dicek ya. Sobat Akuntansi, itu saja pembahasan mengenai perencanaan pembangunan desa dan perencanaan keuangan desa atau APB Desa. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung berikan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.